Ini kan udah dijelaskan. Di sini udah jelas kan. Saya bilang bahwa 7 hari setelah kepergian nanti orang itu akan ngobrol dengan Kak Tamara. Itu berbeda. Bagaimana? Karena sudah saya serahkan ke pihak kepolisian, biar orang itu mau ngobrol sama pihak kepolisian. Oke. Semuanya biasa. Tamara Tiasmara ternyata sempat menolak mendengarkan penjelasan Yuda Arfandi usai Dante tewas. Diakui Tamara Tiasmara, dirinya sangat percaya pada sang kekasih Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara yakin saat itu Dante putranya memang meninggal dunia karena tenggelam. Namun kini setelah melihat CCTV langsung, Tamara Tiasmara syok dan merasa sangat menyesal. Waktu setelah kejadian saya bilang sama dia, saya yakin banget kamu gak ngapa-ngapain, kata Tamara. Namun dirinya menyesal setelah melihat CCTV di kolam renang. Tapi setelah tadi lihat CCTV, saya udah gak bisa komentar, jelasnya. Ia mengaku perasaannya saat itu campur aduk. Pasti ada penyesalan, ungkap Tamara. Sebab, dirinya mengaku sama sekali tidak menaruh curiga sama sekali kepada Yuda Arfandi. Karena kan gak mungkin ya aku ibu berani nitipin anak ke orang yang gimana gitu, kata dia. Tamara juga mengatakan kalau Yuda sejak awal sudah berniat memberikan penjelasan. Namun saat itu ia mengaku tak mau mendengar penjelasan pacarnya itu. Responnya dari awal mau menjelaskan, cuma gimana ya, aku belum bisa deh dengar dia ngomong jelasin atau gimana, tuturnya. Tamara pun mengaku ingin melihat langsung kejadiannya di CCTV. Namun ia baru akan melihat CCTV setelah 7 hari kematian Dante. Akhirnya aku bilang nanti aja dengar lewat CCTV, tandasnya. Sejak awal, Tamara tak membongkar sosok sang kekasih. Ia kerap bungkam saat ditanya sosok yang menemani Dante. Hasil autopsi Dante anak Tamara Tiasmara, ada ganggang di sumsum, paru-paru busuk telan banyak air. Sementara itu, dari hasil autopsi menunjukkan ada ganggang di sumsum dan hati Dante anak Tamara Tiasmara yang meninggal akibat tenggelam di kolam renang. Selain itu, tak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari hasil autopsi yang sudah dirilis tersebut. Bagaimana hasil autopsi Dante selengkapnya? Hasil autopsi Dante, 6, yang dilakukan tim dokter forensik RS Polri Kramat Jati diungkap ke hadapan publik. Apa saja yang ditemukan di tubuh jenazah putra anak Tamara Tiasmara? Menurut Dr. Farah Primadani Kauro, mewakili tim dokter forensik RS Polri Kramat Jati mengatakan pihaknya menyimpulkan sudah terjadi pembusukan dari tubuh putra Angger Dimas dan Tamara Tiasmara ini. Kondisi busuk ini terjadi karena autopsi dilakukan setelah Dante 10 hari dimakamkan. Dalam pemeriksaan tersebut saya bersama tim kami mengetahui korban telah dimakamkan selama 10 hari sehingga hasil temuan kami memang kesimpulannya jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut dan sudah pembusukan lanjut, kata Farah di Polda Metro Jaya, Senin, 12 Februari 2024. Menariknya, dalam kondisi pemeriksaan ini, tim tidak menemukan tanda dugaan kekerasan yang dialami oleh Dante saat meninggal dunia. Kesimpulan ini diambil saat tim memeriksa bagian kulit dan tulang. Sehingga pada kulit kami tidak temukan tanda-tanda kekerasan, tulang belulang pada organ lain tidak kami temukan retak atau patah bahkan resapan darah tidak ada, ujar Farah. Dengan kondisi jenazah tersebut pihak forensik tidak menemukan tanda-tanda awal ketika seseorang meninggal karena tenggelam seperti kulit keriput hingga keluarnya busa dari lubang hidung dan mulut. Paru-paru Dante membusuk. Cair karena terlalu banyak menelan air, ditemukan tanaman. Namun dalam proses autopsi pihaknya mendapati jika organ paru anak dari Tamara Tiasmara sudah mencair sehingga diindikasi terlalu banyak menghirup atau menelan air saat tenggelam. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk sehingga sebagian organ-organ tubuhnya mulai membusuk dan melemah, terutama kedua parunya sudah mencair kami asumsikan karena kebanyakan air yang masuk di kolam renang, ujarnya. Beberapa proses lain dilakukan seperti mengambil organ sumsum tulang untuk mencari akibat meninggalnya anak pasangan Angger Dimas dan Tamara Tiasmara ini. Kemudian ditemukan adanya tumbuhan air berupa ganggang yang masuk ke dalam sumsum tulang dan hati Dante.
Kami menemukan pemeriksaan adanya destruksi asam dan di sumsum tulang dan di hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang, ungkap Farah. Dengan demikian hasil tersebut merujuk kepada keterangan dokter di rumah sakit Dante ketika menjalani pemeriksaan awal dengan tanda-tanda tenggelam. Dipastikan oleh Farah Dante meninggal dunia karena tenggelam karena terlalu menghirup banyak air dan kekurangan oksigen. Kemudian hasil pemeriksaan autopsi kami temukan tumbuhan air dalam sumsum tulang dan hatinya sementara kami menyimpulkan kondisi korban sesuai dengan korban meninggal karena tenggelam atau masukannya air ke dalam saluran pernapasan, tandasnya. Kondisi Dante yang tewas tenggelam diungkap lewat pengakuan Yuda Arfandi. Yuda Arfandi mengaku memang menenggelamkan Dante dengan alasan hanya memberikan latihan pernapasan. Saat itu Yuda menyebut dirinya membenamkan wajah Dante di kolam renang agar tak takut dengan air. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan, kata menurut Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Ya alasannya biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, tutur dia dilansir dari Tribun News Bogor. Namun pihak kepolisian kini kembali mendalam pernyataan Yuda Arfandi dalam kasus kematian Dante. Fakta-fakta dalam kasus dugaan pembunuhan Dante terus terungkap, praktisi hukum sentil soal aktor intelektual. Penyidikan polisi atas kasus kematian Dante putra artis sinetron Tamara Tiasmara masih bergulir. Terkini penyidik menetapkan kekasih sang artis, Yuda Arfandi sebagai tersangka. Tak cuma warganet dan rekanan artis, kasus ini juga jadi sorotan praktisi hukum, Firman Chandra. Ia berharap melalui penyidikan itu polisi bisa mendapatkan siapa sosok intelektual dalam kejadian nahas tersebut. Polisi harus selangkah lebih lagi untuk mencari tahu siapa aktor intelektualnya. Apakah aktor intelektualnya adalah pembunuh ini yang jadi tersangka, atau orang lain, ungkap Firman Chandra, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Selasa, 13 Februari 2024. Selain itu, Firman menyebutkan bahwa kepolisian juga harus mengusut motif yang mendasari pelaku hingga tega menghabisi nyawa bocah berusia 6 tahun tersebut. Kemudian yang lebih penting adalah motifnya. Pembunuhan itu pasti ada motif. Apakah motif masalah keuangan, ekonomi, masalah balas dendam, atau motif kenyamanan, imbuhnya. Firman juga menyebutkan bahwa dalam menangani kasus tersebut perlu melibatkan Komisi Perlindungan Anak. Ini nanti Komnas Anak harus masuk juga di sini. Kenapa sih orang yang lebih dewasa tega untuk membunuh anak kecil yang masih di bawah umur? Nah itu harus dilihat sampai ke sana, ujarnya. Ia juga menyinggung soal ancaman hukuman yang mungkin dikenakan pada tersangka. Kalau hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau di Pasal 338, itu hanya pembunuhan biasa. Artinya hukumannya tidak terlalu berat, ada yang 12 tahun dan 15 tahun maksimum. Tapi kalau direncanakan itu sampai pidana mati dan minimum 20 tahun, terang Firman.